Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus berdoa untuk kita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 9 dan 10a. Yesus bersabda, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya dan kembali kepada Bapa di surga, Yesus secara khusus berdoa untuk para muridnya. Dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu, agar anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Saudara-saudari terkasih, doa Tuhan Yesus bagi para pengikutnya sungguh menarik. Dari doa itu terlihat bahwa Yesus hanya memusatkan perhatian kepada para muridnya. Yesus tidak mempedulikan dunia yang menolak kehadirannya. Dan Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, "Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Saudara-saudari terkasih, sebagai Tuhan dan Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus mengetahui tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang akan dialami oleh para pengikutnya di kemudian hari. Sebab
Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengalami tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengalami tantangan, kesulitan, dan penderitaan sejak dia lahir. Sementara di sisi lain, misi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa adalah tugas utama dari Allah yang harus dijalankan oleh Yesus dan para pengikutnya, apapun tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang mereka alami. Dengan kata lain, tugas untuk menyelamatkan manusia harus diteruskan oleh para rasul dan para penerusnya sampai sekarang dan akan terus berjalan hingga akhir zaman. Maka salah satu hal yang perlu Yesus lakukan adalah berdoa untuk para muridnya, termasuk kita. Yesus sadar dan percaya bahwa doa merupakan kekuatan yang luar biasa, sebab Tuhan Yesus sendiri telah mempraktekkannya. Dengan berdoa secara rutin dan teratur, Yesus mampu menghadapi tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan orang-orang Israel terdapat sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang hendak meninggal. Kita ingat bagaimana Ishak memberikan berkat secara khusus kepada anaknya Yakub sesaat sebelum Ishak meninggal. Demikian pula dengan Yakub yang memberikan berkat pada Yusuf dan kedua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Yakub melakukan hal itu karena Yakub tahu bahwa dia akan segera meninggal. Maka kita sebenarnya bisa melihat bahwa doa Yesus untuk para muridnya mirip atau sama dengan doa dari seorang ayah untuk anak-anak yang akan ditinggalkannya. Sebab Yesus bukan hanya seorang guru dan sahabat bagi para rasul, tetapi Yesus juga menjadi ayah atau bapa untuk para rasul dan kita umat Kristiani. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya tepat beberapa saat sebelum dia mengalami kesengsaraan dan wafat. Dari sini kita juga menyadari betapa Yesus sangat memikirkan nasib dan masa depan orang-orang yang dia kasihi, termasuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para rasul. Dengan kata lain, Yesus amat peduli dan mencintai kita umatnya. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dan mencintai kita sehingga Yesus berdoa secara khusus untuk kita umatnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau secara khusus berdoa untuk para murid dan kami para pengikut-Mu yang hidup di zaman sekarang. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami pun giat berdoa dalam suka dan duka. Sebab dengan berdoa, kami semua dapat menghadapi kesulitan dan penderitaan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.